的夺走你的意境，与我之无情殊途同归。无情，谁稀罕与天道本源？ Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Renegade Immortal. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Wang Lin masuk ke dalam makam Vermilion untuk mencari sisa jiwa hidupnya, Wang Lin pun mencari altar menuju lapisan dalam makam tersebut sesuai arahan dari Situnan sebelumnya. Namun kala itu Wang Lin dihampiri oleh roh api penjaga tempat tersebut yang tercipta dari jiwa hidup para manusia yang ada di sana. Karena roh tersebut regenerasi mulu, Wang Lin pun menghancurkan roh itu sampai tak bersisa. 内部中心有一灵石，便能找到一处祭坛。这朱雀墓范围不大，好像是焦土木那炙热灵力幻化成的火妖。Wang Lin yang saat itu mulai sadar kalau roh api barusan ternyata bentuk evolusi dari jiwa hidup para manusia di alam luar. Yang ditakutkan Wang Lin tuh jiwa hidupnya nanti malah berubah bentuk dan jadi musuh kuat tanpa disadari oleh Wang Lin. Kemudian Wang Lin yang melanjutkan perjalanan mencari altar yang dimaksud oleh Situnan, dia pun bertemu dengan sosok pemuda yang meminta tolong kala itu, dengan imbalan jika dia akan menunjukkan jalan menuju altar ke lapisan dalam. 3天了，会不会也在这一种生物体内？司徒说命魂在朱雀墓内部。进入朱雀墓内部的方法，前辈若能帮我脱困，我可以告诉前辈。 还未发现祭坛的踪迹。 Wang Lin yang memutuskan untuk menolong pemuda itu, ternyata ada kultivator lain bernama Mo Yunhai ikut bantuin pula. Di momen ini, pemuda itu pun memperkenalkan dirinya jika dia bernama Murong. Kata Wang Lin, Murong jangan basa-basi lagi dan langsung bicara pada intinya aja. Kemudian Murong pun menjelaskan jika kemarin tuh dia melihat Qian Feng masuk lewat altar tersebut, yang keberadaannya sendiri sih tak jauh dari tempat itu. Murong yang saat itu meminta satu syarat supaya diperbolehkan untuk ikut karena ranahnya sendiri tuh masih terbilang lemah. Tentu saja Wang Lin pun tak keberatan bekerja sama dengan Mo Yunhai untuk melindungi Murong nantinya. Dimana saat itu Wang Lin yang sampai di altar yang dimaksud oleh Murong, Wang Lin pun memasang beberapa formasi segel untuk jaga-jaga. Setelah itu Mo Yunhai yang takut kalau Murong bohong, dia pun membaca ingatan Murong untuk memastikannya. Mo Yunhai yang saat itu dengan begitu pedenya langsung masuk ke tengah-tengah altar di sana untuk pergi ke lapisan dalam. Ternyata semua itu adalah jebakan yang udah dipersiapkan oleh Murong nih guys. Yang mana sebenarnya tuh Wang Lin udah sadar dari awal kalau Murong ini pura-pura lemah aja. Karena dari pakaiannya aja udah beda generasi. Yang menandakan kalau Murong pasti salah satu makhluk evolusi dari para jiwa hidup di makam Vermilion sana. 道友，在下先去。当然还有其他的原因。现在你的衣服年代太过久远，但是你也要回答我几个问题。挺聪明，你怎么发现的？ Wang Lin yang bertanya apakah tujuan Murong melakukan semua ini, padahal mereka tuh tahu nih, jika jiwa yang berevolusi tuh tak bisa keluar dari makam Vermilion. Kata Murong, semua jiwa yang berevolusi hanya mencegah supaya pemilik jiwa asli tidak merenggut mereka dari kehidupan ini. Setelah itu, Wang Lin pun memaksa Murong supaya buka mulut perihal lokasi altar yang sebenarnya karena dia bukanlah tandingan Wang Lin. 说不定你的命魂就在这附近。此地破碎后，命魂我乃命魂所化。
该你回答。我没什么目的。 Wang Lin yang saat itu berhasil menangkap Murong dan menyegelnya dalam bola hitam. Di sini Murong masih sombong banget tuh. Kalau dirinya dihabisi, ya tinggal nyari jiwa hidup lain untuk jadi inangnya. Setelah itu, Wang Lin pun mengancam Murong jika dia akan menyegelnya sampai pemilik jiwa aslinya tewas termakan usia. Mendengar hal itu, Murong pun auto buka mulut dan menceritakan lokasi altar yang sebenarnya. 可以不断吸收新的命魂重生，就算杀了这些命魂，死的也是。说，此地你亦会切断你与外界的一切联系。我不杀。 Setelah Wang Lin mendapatkan informasi lokasi altar yang sebenarnya, dia pun tetap nyegel Murong karena dari awal tuh dirinya udah songong banget. Kemudian kita pun dijelaskan jika jiwa yang berevolusi tuh ada terdiri dari beberapa tipe, yakni satu jiwa hidup yang berevolusi dan ada juga yang banyak jiwa hidup jadi satu entitas kuat. Di mana Chen Feng saat ini langsung berburu jiwa evolusi terkuat tersebut karena lebih mudah untuk mencari jiwa kehidupannya. 他应该恢复了，你再去把他引出来。这也让本就在碎裂的朱雀等待命魂重组，发现了灵物不死的秘密后， Chen Feng yang saat itu berhasil memancing banyak jiwa evolusi kuat dengan memanfaatkan Hongdie. Di momen ini Chen Feng pun tak menemukan jiwa kehidupannya, yang mana dia langsung menghancurkan jiwa evolusi tersebut. Tentu aja semua jiwa hidup orang-orang yang ada di dalamnya pun ikut hancur pula dan membuat si pemilik jiwa aslinya langsung tewas. Karena kesal, Chen Feng pun nyuruh Hongdie untuk melanjutkan pencariannya itu.若没有出现，他凝聚一次，命魂被人捏碎了。 Di sisi lain, Wang Lin yang sampai di altar menuju lapisan dalam makam Vermilion, dia saat itu sih dihampiri oleh Liu Mei yang udah nungguin Wang Lin dari kemarin-kemarin. Tujuannya sih Liu Mei mau merebut hukum konsepsinya Wang Lin untuk menyempurnakan hukum konsepsinya Liu Mei yang tinggal dikit lagi mencapai tahap kesempurnaan, yang mana Wang Lin tentu tak mau menuruti kemauan Liu Mei tersebut. Wang Lin. 与我一战没有必要。朱雀子死亡在即，果然是应变出击。 Wang Lin yang udah muak dengan Liu Mei yang masih kekeh tak membiarkannya lewat, dia pun kala itu terpaksa mengeluarkan panji 1 miliar jiwa itu nih guys. Namun Liu Mei mengancam kalau Wang Lin makai panji jiwanya itu, maka altar tersebut akan Liu Mei hancurkan. Daripada makin runyam, Wang Lin pun akhirnya bantuin Liu Mei menyempurnakan hukum konsepsinya itu dengan sedikit hukum konsepsi ilusi seseorang yang dulu pernah Wang Lin ambil. 若你敢动用尊魂幡， 很难速战速决，万不可轻信。没时间了，六枚毕竟是成员，你不要。你看可好？此物在此凝结需数日。 Liu Mei yang udah gak sabar banget melihat hukum konsepsi ilusinya itu mencapai kesempurnaan. Di momen ini sih Wang Lin pun melihat sendiri nih guys, kalau hukum konsepsi yang mendekati tahap kesempurnaan tuh ternyata kuatnya bukan main. Mungkin kalau Wang Lin bantu Liu Mei menyempurnakan hukum konsepsinya itu, maka akan jadi bumerang bagi Wang Lin sendiri. Makanya Wang Lin akan menyerang Liu Mei saat dia lengah nantinya. 如今仅差这最后一环，便是一幻。 每一幻无情道，如同这孔雀无情抗绝，此一剑还需断绝情难，注定会成为我的炉鼎。 Liu Mei yang saat itu meremehkan Wang Lin karena dia kira kalau Wang Lin tuh masuk ke dalam jebakannya. Faktanya semua ini masih dalam rencananya Wang Lin yang seolah-olah hukum konsepsinya mulai direbut Liu Mei tanpa ada langkah antisipasi apapun. Kata Wang Lin, wanita serakah seperti dirinya tuh tak akan pernah tahu rencana macam apakah yang udah Wang Lin persiapkan, di mana Wang Lin akan mengalahkan Liu Mei sebelum dia menyempurnakan hukum konsepsinya itu. 如此轻易地夺走你的意境，与我之无情殊途同归。无情。谁稀罕与天道本源？
Wang Lin yang saat itu mengeluarkan sebagian jiwa konsepsi Meiji alias leluhur ketiga klan peninggalan immortal. Di sini Wang Lin pun udah mempersiapkan rencana tuh jauh-jauh hari banget setelah dapat info penting dari Zhou Wutai. Rencananya Wang Lin, Meiji yang butuh tubuh fisik kultivator cewek kuat, tentunya udah pas banget tuh kalau dimanfaatkan untuk melawan Liu Mei. 你找的这个肉身都在我看你需要一个肉身。柳梅若真要吞噬我的意境，这便是我体会到的柳梅意境。 Liu Mei yang begitu marah kepada Wang Lin karena dia melakukan hal selicik ini untuk melawan wanita. Kata Wang Lin, selagi wanita itu yang dia lawan nyebelin, Wang Lin tak keberatan menggunakan cara kotor macam apapun supaya musuhnya bisa segera diam. Kemudian Wang Lin yang melemahkan hukum konsepsinya Liu Mei supaya Meiji bisa leluasa mengendalikan Liu Mei dengan hukum konsepsi ilusi nafsunya itu. 这一切是你就要，若非你执意吞噬我的意境， 王离， 破除无情，天下间至隐至显。 Di sisi lain, leluhur ketiga klan peninggalan immortal yang merasakan kesadaran konsepsi jiwanya itu berusaha merebut tubuh fisik manusia. Dia pun memutuskan untuk menghabisi Meiji supaya nggak jadi ancaman bagi leluhur ketiga klan peninggalan immortal itu nantinya. Tentu aja Meiji yang tak terima kalau dirinya mau dihapus gitu aja, dia pun merubah niatnya itu. Yang awalnya mau ambil tubuh fisiknya Liu Mei jadi menyatukan jiwanya aja dengan konsepsinya Liu Mei. 让他夺舍成功，居然在夺舍！你呆了？怎么了？怎么会有？今日是该将精力。 Wang Lin yang berusaha menahan formasi teleportasi itu supaya nggak rusak terkena ledakan kekuatan spiritualnya Meiji. Di sini Meiji pun benar-benar habis-habisan banget nih guys untuk menyatukan jiwanya tersebut dengan tubuh fisiknya Liu Mei. Dan ketika Wang Lin berhasil masuk ke lapisan dalam, ternyata kesadaran Liu Mei berhasil dia rebut kembali. Tapi konsepsinya sekarang malah berubah jadi ilusi nafsu, yang tentunya bikin Liu Mei marah besar kepada Wang Lin. 王离，你坏我铅华无情的最后一环。 Di sisi lain, Wang Lin yang udah sampai di lapisan dalam makam Vermilion, dia pun menelusuri setiap penjuru tempat yang dilaluinya. Karena ada begitu banyak jiwa kehidupan yang harus dia periksa satu persatu. Gawatnya sih, makam Vermilion bentar lagi akan runtuh dan Wang Lin sendiri dituntut harus menemukan jiwa hidupnya itu. Dalam prosesnya itu, Wang Lin dituntut harus gercep karena waktunya terbatas. 就在其中。看，按司徒的说法，魔弹塔越来越快了，这为何？ Wah, kira-kira Wang Lin bisa menemukan jiwa hidupnya di sana nggak tuh? Ya, mari kita tunggu saja ya, karena episode selanjutnya tuh rilis minggu depan. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Bye-bye.